Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Romana Mugi dengan nomor induk mahasiswa 18000009061 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan global. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendidikan kewarganegaraan global. Pendidikan kewarganegaraan global merupakan ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam proyek-proyek terkait isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan global. Pendidikan kewarganegaraan global mempunyai dua elemen utama. Yang pertama merupakan kesadaran global, yang kedua merupakan kompetensi global. Kesadaran global merupakan aspek moral dan etis dari isu global, sedangkan kompetensi global merupakan keterampilan yang memungkinkan pelajar bersaing di bursa kerja global. Pendidikan kewarganegaraan global sendiri mempunyai tujuan untuk memberdayakan peserta didik dalam berperan aktif untuk menghadapi dan mengatasi tantangan global dan menjadi kontributor yang proaktif untuk dunia yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesepakatan internasional dalam keputusan UNESCO. Pendidikan kewarganegaraan global sendiri mensyaratkan beberapa hal penting. Yang pertama, perilaku yang mendukung pemahaman identitas yang beragam, menggali potensi identitas kolektif yang menyatukan budaya individual, agama, etnik, dan perbedaan lainnya. Yang kedua, pengetahuan yang mendalam terkait isu global dan universal seperti keadilan, kesetaraan, martabat, dan penghormatan. Yang ketiga, keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, sistematis, dan kreatif yang mengadopsi pendekatan multi perspektif untuk memahami dimensi yang berbeda dengan sudut pandang dan isu yang berbeda. Yang keempat, keterampilan non-kognitif yang mengandung keterampilan sosial seperti empati dan resolusi konflik, keterampilan komunikasi dan kemampuan membangun jejaring dan interaksi dengan orang lain yang memiliki perbedaan latar belakang, asal, budaya, dan perspektif. Yang terakhir, kapasitas perilaku untuk bertindak kolaboratif dan bertanggung jawab untuk menemukan solusi global dalam menghadapi tantangan global sehingga mendapatkan kebaikan bersama. Pada tahun 2015, UNESCO telah menyepakati tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan global. Ada 3 prinsip kewarganegaraan global. Yang pertama kognitif, yang kedua sosio-emosional, dan yang ketiga perilaku. Kognitif berkaitan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan berpikir kritis tentang global, regional, nasional, dan isu-isu lokal yang tersambung dan saling mempengaruhi terkait populasi dan negara yang berbeda. Yang kedua, sosio-emosional, agar memiliki rasa memiliki dalam sebuah nilai-nilai kemanusiaan, berbagai nilai dan tanggung jawab, solidaritas dan hormat terhadap perbedaan dan keberagaman. Yang ketiga, perilaku, bertindak secara efektif dan bertanggung jawab di tingkat lokal, nasional, dan global untuk dunia yang lebih damai dan berkelanjutan. Yang berikutnya saya akan menampilkan artikel tentang pendidikan kewarganegaraan global dengan judul Dampak Negatif dan Positif Globalisasi pada Aspek Sosial Budaya. Dari kedua dampak tersebut, ada ancaman globalisasi yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Ancaman dari globalisasi membuat batas antar bangsa menjadi samar, terutama dari segi ekonomi. Bagi kegiatan ekonomi suatu negara, globalisasi menjadi penting karena terintegrasi dari pasar-pasar global. Selain itu, globalisasi juga mengancam pada kehidupan sosial budaya dari segi sikap, pandangan hidup, hingga nilai-nilai budaya bangsa. Kemajuan teknologi komunikasi juga mengancam akses budaya dari luar dengan mudah masuk ke Indonesia. Sekian pembahasan dari saya tentang pendidikan kewarganegaraan global. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.